Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, yaitu video yang keempat, kita nanti akan membahas terkait yaitu matematika membahas KPK dan FPB. Agar lebih cepatnya, maka kita menuju melihat catatan sebagai berikut. Sebelum menghitung atau membahas KPK dan FPB, kita bahas dulu operasi campuran bilangan bulat. Nah, operasi campuran itu ya mungkin ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, ada pengurangan. Nah, kalau ada soal-soal yang terkait dengan campuran seperti itu, maka yang harus dikerjakan dulu adalah satu, operasi hitung yang dalam tanda kurung. Di operasi hitung dalam tanda kurung. Jadi misalnya dalam kurung itu ada penjumlahan atau pengurangan. Itu kalau ada yang di dalam kurung dikerjakan dulu. Itu urutannya seperti itu. Kemudian yang kedua, operasi hitung perkalian atau pembagian. Kalau keduanya ada pembagian dan perkalian, ya diambil yang dari sebelah kiri ke kanan gitu. Kemudian yang ketiga adalah operasi hitung penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau keduanya ada penjumlahan dan pengurangan, dikerjakan dari yang terletak di sebelah kiri. Tuh. Contoh ini. Ini kan disuruh menghitung 21 dikurangi 6 dibagi 2 ditambah 4 kali min 5. Nah, ini yang di dalam kurung tidak ada. Ini hanya min 5 bukan operasi, tapi hanya tandanya min 5. Yang ada adalah pembagian dan perkalian. Untuk itu yang dikerjakan dulu ada ini. Min 6 dibagi 2. Kemudian setelah itu dilanjut dengan 4 plus 4 kali min 5. Nah, 21-nya bagaimana ini? Nanti tulis aja dulu. Ditulis lagi, itu 21 tulis lagi di sini. 21. Nah, kita ngitung sekarang. Min 6 dibagi 2. Min dibagi plus sama dengan perkalian ya. Jadi dibagi itu dengan perkalian sama. Min dibagi plus adalah min. Kemudian 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, kemudian ini plus 4 kali min 5 plus kali min. Nah, kemudian 4 kali 5 adalah 20. Nah, baru ngitung seperti kemarin. 21 kurangi 3. 21 dikurangi 3 ketemu 18. Ya, 18. Terus dikurangi 20. Nah, 18 kurangi 20. Ya, seperti kemarin. Yang besar yang mana? Yang besar 20. Tandanya apa? Tandanya min, berarti jawabnya min. Selisihnya antara 20 dan 18 adalah 2. Berarti jawabannya adalah negatif 2. Nah, itu. Kemudian ini jadi sudah jelas yang dikerjakan dulu pembagiannya. Setelah itu baru perkalian. Setelah itu selesai baru pengurangan atau penjumlahan. Contoh berikut. Nah, ini nomor 2. Nomor 2 ini 6 kali 12 dikurangi
7 ditambah min 8 bagi 2. Nah, ini mana yang kerjakan dulu? Dikerjakan dulu adalah operasi hitung yang di dalam kurung. Nah, apa ada ini? Nah, ini namanya dalam kurung. Kalau ini yang di dalam kurung hanya tandanya karena negatif dikurung. Kalau ini, ya ini operasi pengurangan. Jadi yang dikerjakan dulu itu. Yang lain bagaimana? Tulis lagi yang lain. 6 kali, nah ini 12 dikurangi 7, nah, di 5. Kemudian ditambah, nah ini, min 8 dibagi 2. Nah, sekarang yang kita lihat ini. Nah, ini ada plus, ada min, ada plus, ada kali, ada pembagian. Yang kerjakan dulu mana? Perkalian atau pembagian. Tidak boleh dijumlahkan dulu, tidak boleh. Nah ini tadi kok dikurangi dulu? Ya, karena ini di dalam kurung. Jadi harus sesuai dengan urutannya tadi. Ini yang pertama, yang paling kuat adalah yang harus dikerjakan yang operasi hitung yang ada di dalam kurung. Setelah itu perkalian dan pembagian. Urutan yang terakhir adalah penjumlahan atau pengurangan. Nah ini sama. Nah, ini karena ini ada perkalian, ada penjumlahan dan pembagian yang kita kerjakan dulu. Jadi kuat perkalian dan pembagian daripada penjumlahan atau pengurangan. Nah, berarti 6 kali 5 adalah 30. Kemudian ditambah. Nah, ini min 8 dibagi 2. Min dibagi plus. Itu adalah min. Min bagi plus min. 8 bagi 2 adalah 4. Nah, di dalam kurung ini. Nah, terus ini ada tanda double. Nah, seperti kemarin plus kali min adalah min, berarti adalah 30 dikurangi 4 sama dengan 26. Itu adalah cara menghitung operasi campuran pada bilangan bulat. Nah, selanjutnya ditambah langsung ini cara mencari KPK dan FPB. Walaupun di SD atau di MI sudah diajarkan. Nah, ini. Nah, menurut saya yang penting sebelum mengerjakan KPK dan FPB yang harus dihafal dulu adalah bilangan prima. Karena pembaginya adalah bilangan prima. Itu 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Ini harus hafal paling tidak. Jadi tidak boleh loncat-loncat 5 dulu. Tidak boleh, kalau bisa dari yang kecil dulu. Dari bilangan prima yang paling kecil 2, setelah habis 3, 5 dan seterusnya. Nah, contoh. Nah, untuk mencari KPK dan FPB ini contohnya nih, suruh hitung KPK dan FPB dari 50 dan 60. Untuk mencari KPK dan FPB ada dua cara. Yang pertama dengan cara memfaktorkan faktor prima ya. Faktor prima dibagi dengan faktor prima atau ya. Kemudian yang kedua pakai kandang jangkrik. Nah ini saya tadi pakai kandang jangkrik. Kita mau mencari KPK dan FPB dari 50 dan 60. Bahasanya faktor. Ini faktornya diambil dari mana? Faktornya diambil dari bilangan prima. Yang paling kecil adalah 2. Jadi pertama faktornya ini diisi 2. Sekarang masing-masing dibagi 2. 50 bagi 2 dapat enggak? Dapat berapa? Dapat 25. Kemudian 60 bagi 2 dapat 30. Dilihat lagi. Kemudian ini masih ada enggak yang dapat dibagi 2? Oh, masih ada. Kalau masih ada dibagi 2 lagi. 25 bagi 2 sisa. Ini berarti dianggap enggak bisa. 30 dibagi 2 bisa 15. Angkanya tinggal 25 dan 15. Adakah 2 ini yang dapat dibagi 2? Sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada berarti kita menginjak ke 3. Nah, 25 bagi 3 sisa berarti tidak dapat. Kemudian 15 bagi 3 dapat itu 5.
Angkanya tinggal 2, 25 dan 5. Nah, dibagi 3 lagi sudah tidak ada. Nah, setelah tidak ada, karena sudah semuanya sudah tidak dapat dibagi 3, berarti angka di atasnya 3, yaitu 5. 25 bagi 5 dapat 5. 5 bagi 5, 1. Bagi 5 lagi, masih ada. 5 bagi 5, 1. Bagi 5 tidak bisa. Nah, lalu untuk mencari KPK-nya mana? KPK-nya ya ini semua ditulis. 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 5. 2 kali 2 atau pangkat 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. Berarti itu tadi 2 kali KPK-nya 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 3? 4 kali 3 adalah 12. 12 kali 2, 25. Tuh. KPK-nya adalah 300. Itu 300. Dikalikan 4 kali 3, 12. 12 kali 25. Nah, itu 300. Kemudian FPB-nya. Kalau FPB-nya kita ambil faktor karena faktor persekutuan artinya faktor yang sama. Jadi ya faktor yang menjadi faktornya 50 juga menjadi faktornya 30. Faktornya 50 juga menjadi faktornya 60. Pertama apa? 2 ini. 2. 2 ini faktornya 50 juga faktornya 60. Kemudian 2 yang ini enggak. 3 yang ini enggak. Kemudian 5. Ini 5 yang ini. 5. 5 ini faktornya 50. 5 ini juga faktornya 60. Nah, ada di sini. Ini kan kosong ya ini. Kalau begitu FPB-nya adalah ini. 2 dan 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, ini adalah FPB, yang atasnya adalah KPK. Nah, kemudian satu lagi contoh ini kalau seperti ini pakai pound factor. Ya, nomor 2. 12P pangkat 4 R dan 90P pangkat 3 QR. Caranya bagaimana? Ini cara seperti di SD mungkin kalau sudah itu pertama 12. Ya. 12 ini dibagi 2 mendapat 6, bagi 2 mendapat 3. Terus satunya 90. 90 ini dibagi 2 mendapat 45. Bagi 2 tidak bisa, bagi 3 mendapat 15. Bagi 3 mendapat 5. Nah, berarti 12 itu adalah 2 pangkat 2 kali 3, kemudian 90 adalah 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Nah, KPK-nya mana? KPK-nya semua faktor ditulis. Ada 2, ada 3, ada 2, ada 3, ada 5, tulis semua. Nah, KPK-nya berarti 2 kali 3 kali 5, kemudian ada P ya, ada P, kemudian ada Q, kemudian ada R. Karena KPK diambil semua faktor ditulis pangkatnya yang besar. Nah, ini 2 pangkat 2, yang ini 2 1 berarti 2 pangkat 2. Kemudian 3-nya diambil yang 3 pangkat 2. Kemudian 5-nya hanya 1. Kemudian ini P-nya yang besar adalah pangkat 4. Nih. Q-nya yang besar hanya 1 Q-nya, pangkat 2. R-nya yang besar adalah pangkat 5. Jadi jawabnya adalah 2 pangkat 2, 4. 4 kali 3 pangkat 2, 9, 36. 36 kali 5 adalah 180. Ya, 180. P pangkat 4, Q pangkat 2, R pangkat 5. FPB-nya faktor yang sama saja. Yang sama adalah
2 dan 3, pangkat yang kecil 2 kali 3. P, P-nya pangkat yang kecil 3. Kemudian R, R-nya R saja. Jadi 2 kali 3, 6. P, pangkat 3 R. Itulah tadi tentang KPK, FPB, dan campuran. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.